Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Ratu Fitri kembali menjumpai Anda dalam dialog khusus bersama DPRD Kota Cilegon. Tema kita kali ini memperkuat peluang bisnis lokal melalui regulasi dan strategi investasi daerah. Di mana pemirsa memperkuat peluang bisnis lokal melalui regulasi dan juga strategi ini merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Cilegon, di mana dengan regulasi yang jelas, proses perizinan yang mudah dan insentif yang terarah, para pelaku bisnis lokal dapat memanfaatkan peluang investasi untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan peluang bagi kompetensi tenaga kerja. Dan seperti apa upaya dari DPRD Kota Cilegon untuk memperkuat regulasi dan strategi investasi daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Cilegon? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon, Bapak Haji Masduki SAG SH dari fraksi PAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehatnya sampai 3 kali ini luar biasa. Iya, ya. semangat. Semangat terus ya. Artinya ini sudah penghujung tahun ya Pak. Iya. Sudah sisa 1 bulan aktif lah ya kurang lebih. Iya. Jadi ini lagi padat-padatnya kegiatan di DPRD begitu ya. Betul, ya saya menyapa pemirsa Banten TV dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya hari ini. Paling tidak ini momentum yang baik untuk bagaimana kita bisa menyampaikan kepada masyarakat apa dan bagaimana ya gitu. Apa dan bagaimana tentang hari ini Kota Cilegon terkait dengan pembangunan, sejauh mana peran serta pemerintah dalam konteks mendukung industri-industri lokal. Ya. Karena komitmen dari pemerintah pusat bagaimana industri-industri lokal UMKM itu berjalan, makanya paling tidak harus ditopang dengan regulasi pemerintah kota. Ya, jangan sampai berseberangan antara pusat dan daerah. Ini mungkin. Ya, ini saling support begitu ya, dukungan dan juga peran yang dihadirkan begitu ya dari pemerintah maupun juga dukungan dari DPRD Kota Cilegon. Alhamdulillah ini kali kesekian kita ngobrol-ngobrol ya Pak Wakil ya. Iya, siap. Dan ini juga menjadi momentum untuk juga bisa menyampaikan apapun yang mungkin juga menjadi hasil evaluasi dari mitra kerja maupun juga bersama koordinasi dengan lintas stakeholder. Ini periode kedua ya Pak Wakil ya? Periode kedua di DPRD ya, alhamdulillah masyarakat masih mempercayakan kepada saya dalam hal ini dari Dapil Ciwanan Citangkil, dan ini sebetulnya jabatan yang emang cukup lumayan berat tapi sudah menjadi konsekuensi logis bagi saya karena saya berniat menjadi anggota DPRD dan alhamdulillah Allah ridho. Nah, ini. Masya Allah. Dan repot kalau Allah nggak ridho. Betul. Ini karena memang sudah ditakdirkan begitu dan juga amanah begitu ya Pak Wakil ya. Iya. Itu. Dari Citangkil Ciwandan. Ciwanan Citangkil. Dan sebelumnya juga di ketua komisi ya Pak? Sebelumnya di ketua komisi 1 di periode pertama dan alhamdulillah di periode ini saya dipercaya oleh partai untuk menduduki wakil ketua 2 karena kebetulan alhamdulillah Partai Amanat Nasional masuk dalam 3 besar dan kebetulan di periode sesi kemarin saya menjadi sekretaris DPD PAN Kota Cilegon. Maka amanah ini cukup luar biasa ya, karena ngelihat situasi hari ini yang emang TKD juga dipenggal ya, gitu ya. Ada potongan ya, tapi kita harus respon dengan baik. Bukan berarti kita harus saling menyalahkan, karena apapun itu, peristiwa apapun itu pasti ada sesuatu yang harus kita ambil. Ya, biasanya ada hikmah ya. Ada hikmah. Ada hikmah insya Allah nih. Kali ini Pak Wakil kita akan bahas terkait dengan bagaimana peluang bisnis lokal dan juga bagaimana regulasi dan juga ada strategi untuk investasi daerah. Tapi sebelum ke sana mungkin bagaimana pengaruhnya iklim investasi yang juga kondusif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Cilegon. Ya,
Pemirsa Banten TV yang sama-sama kita banggakan. Perlu diketahui bahwa Cilegon ini adalah kota industri, ya. Kalau orang luar disebut katanya kota dolar, ya kan? Nah, maka hari ini wajar kita punya pemikiran bagaimana supaya emang kita bisa menyambut, ya, investasi yang ada. Dan yang kedua adalah bagaimana kita harus mampu membangun inovasi kebijakan. Inovasi kebijakan dalam konteks ini adalah karena DPRD dan wali kota itu sejajar dalam konsep adalah pelaksana pemerintahan, ya. Maka kita saling bersinergi dengan pemerintah Kota Cilegon yang dalam hal ini adalah wali kota dan wakil wali kota. Maka tahapan-tahapannya harus kita lalui. Yang pertama adalah hari ini kita hadir CAA, ya kan? Yang kedua juga kita hadir sekarang kita lihat adalah pembangunan lote juga baru berjalan, baru diresmikan kemarin itu. Dan ini investasi yang cukup luar biasa. Dan cukup megah dan cukup besar juga. Akan tetapi kalau misalkan masyarakat Kota Cilegonnya justru tidak dilibatkan, nah, berarti ada sesuatu yang salah dalam konteks regulasi. Makanya situasi inilah yang terkadang membuat gejolak warga lokal atau warga Cilegon. Ya. Maka untuk kita memahami betul bagaimana gejolak antara ketimpangan antara investasi masuk tapi tidak berbanding lurus dengan rekrutmen tenaga kerja di sekitarnya. Bukan berarti kita bicara primordialisme, bukan. Akan tetapi ini bicaranya adalah kearifan lokal. Alangkah ironisnya, misalkan investasi masuk di Kota Cilegon yang hari ini tiba-tiba pas begitu tahap produksi, tahap operasional, warga Cilegonnya menjadi penonton. Nah, ini yang sedang kita pikirkan, inovasi kebijakan apa yang paling tepat. Maka kepala daerah dalam konteks ini harus memformulasikan dengan stakeholder yang lainnya. Karena kita tahu di sini ada satu organisasi profesi yaitu Kadin, ya. Bagaimana terus di daerah juga ada yang namanya Karang Taruna, ada LSM. Bagaimana kan kita di pemerintah daerah hari ini kebijakannya adalah kita anggarkan terkait dengan pembinaan LSM. Supaya emang tidak muncul satu penyambutan investasi dengan arogan. Nah, arogansi ini yang ujung-ujungnya adalah bicara kondusivitas. Nah, ketika sebuah daerah investasi mau masuk, kondisi daerahnya tidak kondusif, maka ini pun menjadi satu bentuk kegagalan dari kita selaku pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam konteks organisasi-organisasi atau organisasi-organisasi profesi. Nah, makanya kita sedang membangun sinergivitas dengan Kadin, ya kan? Bagaimana paradigma Kadin supaya memang menjadi satu pintu komunikasi untuk pengusaha-pengusaha lokal untuk menyambut investasi yang masuk di pemerintah Kota Cilegon. Artinya ini juga harus disambut begitu ya, di mana kawasan industri, kemudian juga peluang investasi juga bermunculan dan juga tumbuh. Nah ini bagaimana juga warga lokal juga dilibatkan begitu ya, Pak Wakil ya. Bukan hanya menjadi penonton tadi ya istilahnya ya Pak Wakil ya. Contoh nih yang saya sebutkan dari siapa itu namanya itu? Mbak Fitri. Contoh misalkan begini. Kita hari ini masuk investasi yang kemarin sedang ramai di Kota Cilegon, yaitu mie gacoan. Investasi kan salah satu. Jadi jangan dianggap sepele. Yang kita lihat adalah sejauh mana investasi itu masuk, mampu merekrut baik tenaga kerjanya maupun yang lainnya. Nah, ini kita lihat bahwa kemarin kita lihat bahwa cukup luar biasa rekrutmen keberpihakan investasi mie gacuan itu, karena ada juga sebagian besar teman-teman yang dari
dari sekitar direkrut untuk bekerja di situ. Iya. Ya, dan ini ya justru kenapa harus ada perizinan. Ya, dari sisi ini kita emang tupoksinya sebagai DPRD itu ada tupoksinya sebagai pengawasan. Dalam konteks ini pengawasannya harus linier dengan target akhir. Target akhirnya adalah misalkan contoh hadir investasi datang ke Kota Cilegon, ke pemerintah di sini harus dipastikan membuat nyaman masyarakat. Nah, makanya ada regulasi perizinan satu pintu. Ya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa regulasi ini untuk bagaimana kita memastikan bahwa masyarakat terlindungi dengan konstruksi bangunan tersebut. Nah, konstruksi bangunan itu harus kita teliti dulu, makanya perizinan itu keluar apabila sudah dapat rekomendasi dari dua unsur, Ya. yaitu adalah PU dan dinas pemadam kebakaran. Ya. Kenapa seperti itu? Memastikan supaya emang secara konstruksi, ya, secara konstruksi bangunan ini bisa dinyatakan aman untuk sistem pemadam kebakarannya. Yang kedua, konstruksi bangunan juga harus dipastikan bahwa itu aman. Nah, disinilah inovasi kebijakan yang emang regulasi pemerintahan yang ada. Akhirnya apa? Harus punya izin PBG. Dan hasilnya apa? Ada retribusi masuk. Retribusinya buat apa? Buat belanja ke masyarakat langsung. Nah, itu investasi masuk, tenaga kerja sekitar harus dilibatkan. Nah, ketika tidak dilibatkan, maka di sini peran daripada dinas tenaga kerja yang masuk. Itu peran dari dinas tenaga kerja. Dan hati-hati, dinas tenaga kerja itu punya peranan penting dalam konteks ini, Mbak Fitri, punya peranan penting. Dan ini kadang-kadang diabaikan. Iya. Nah, jadi bukan itunya sebenarnya. Kadang-kadang diabaikan itu, Mbak Fitri. Baik, ini jadi banyak unsur-unsur yang Banyak terlibat unsur juga ya. Namun juga dari sisi positifnya lah tadi bagaimana juga penyerapan tenaga kerja dilibatkan, kemudian juga iklim investasi pun juga bisa tumbuh dan meningkat untuk Kota Cilegon. Nah, ini tadi peran-peran bagaimana pemerintah pun juga hadir betul untuk mengakomodir kebutuhan juga untuk masyarakat lokal. Kemudian untuk fungsi controlling dari DPRD artinya supporting, kemudian pengawasan seperti apa dorongan dari DPRD Kota Cilegon juga agar bisnis lokal dan juga regulasi ini juga bisa menyentuh untuk ekonomi masyarakat. Ya, DPRD kita sudah di saat-saat rapat sudah menekankan, karena sudah menekankan bahwa bisnis-bisnis lokal itu, contoh misalkan hari ini semarak bisnis UMKM, ini bisnis lokal ya, UMKM. Kita sudah tekankan bagaimana regulasi pemerintahan itu paling tidak mengambil makanan-makanan snacknya dari lokal. Nah, ada yang salah hari ini, ada yang salah. Ada yang kurang hari ini yang perlu dibenahi, ada yang kurang. Kenapa? Di Kota Cilegon hari ini ada regulasi yang emang harus sedikit dievaluasi. Ya, harus itu dievaluasi. Kenapa? Kalau kita lihat pertumbuhan pembinaan tentang pembisnis lokal atau pengusaha lokal dalam konteks UMKM ini juga udah bagus. Akan tetapi marketnya kurang disupport. Nah, ketika market ini belum support, ini juga bahaya. Karena makanan-makanan ini mungkin kan ada yang mudah basi. Seperti apa yang harus dibangun adalah kita sudah bicara kepada seluruh kepala kelurahan, ya kan, OPD terkait di pemerintahan, bahwa snack harus ngambil dari UMKM langsung. Dan hari ini kita evaluasi bahwa masih ada beberapa orang yang ngambilnya dari di Cilegon nih, ada nih toko, ya tidak boleh sebutkan lah ya, toko ya. Jadi orang-orang pada naruh di situ UMKM tuh. Kita lihat kayak gembleng segala macam kan ada di situ tuh. Ya kan? Ada di situ tuh macam-macam kayak Bugis ada di situ, ini ada di situ. Dari situ kita pada belinya di situ. Ya. Kenapa tidak langsung? Nah, di sini maka kemarin di rapat gabungan juga sudah kita bahas
bikin, kan udah ada koperasi-koperasi tuh, di unit-unit itu. Ya. Nah, itu nanti bisa dikirim langsung ke pihak instansi pemerintahan. Ada rapat-rapat, terus pakai snack dari situ, dari teman-teman UMKM itu, rapat di mana, di daerah-daerah ini harus ada gitu kan. Nah, karena ada yang mudah basi, ada seperti apa supporting hari ini kan sudah dibuka tuh regulasi pemerintah pusat bahwa yang UMKM boleh supporting ambil di bank tanpa guna. Ya kan gitu kan? Dan ini udah regulasi yang hebat, tinggal kita di pemerintah daerah menyambut itu. Makanya tupoksi kami selaku emang di sebagai pengawasan, kami selalu tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa tolong dong di kelurahan tuh kalau ada rapat ngambilnya dari UMKM yang ada di kelurahan tersebut. Nggak usah ngambil dari toko yang ada di Cilegon. Ya ini tuh. Ini kan ada rapat nih, contoh terencana nih. Ngambilnya itu dari kelurahan tersebut. Maka bisa hidup tuh. Ya, satu sisi dia bisa memproduksi, yang kedua bisa mempekerjakan tetangganya. Nah, ini apakah kita DPRD sudah melakukan regulasi itu? Kita sudah menekankan. Adapun eksekutornya adalah kepala daerah. Kalau perlu kita bilang, keluarkan perwal bahwa seluruh kepala dinas atau pemerintahan yang ada ketika mau melakukan rapat-rapat harus mengambil dari UMKM sekitar. Udah berapa tuh keren tuh, luar biasa tuh regulasi itu. Ya kan gitu tuh. Betul, keren betul. tuh, udah keren tuh. Jadi nggak lewat dari lembaga lain ya. Lembaga lain, toh itu juga jadi hanya pengepul aja kok. Betul. Kan gitu. Jadi bisa langsung nih ya. Bisa langsung. Artinya keuntungannya pun juga bisa lebih Langsung. besar begitu, langsung Iya, itu. dirasakan oleh. Nah, kalau terkait dengan tantangan begitu, apa tantangan yang mungkin dihadapi para pebisnis lokal dalam menarik investor juga nih di Kota Cilegon? Tantangannya satu yang tadi kami sampaikan, Mbak Fitri, bahwa kita harus satu pemahaman dulu menyambut investasi. Nah, yang kedua adalah investasi ini bukan berarti, karena ini akan berdampak kepada pendapatan pula di pemerintah Kota Cilegon. Nah, makanya kenapa berbicara pendapatan harus ada kreativitas, inovasi kebijakan dalam konteks pendapatan. Nah, inovasi kebijakan itu dalam konteks ini adalah, maksudnya jangan melihat gelondongannya investasi masuk doang. Tapi sistemnya dibuat dengan baik sehingga regulasi benefitnya ada. Benefit terhadap warga, benefit terhadap pemerintah. Ya. Nah, kenapa bicara benefit? Satu sisi ketika kita investasi itu masuk, kita bisa memetakan potensi pendapatan kita bisa naik nih. Dan ini realistis. Ya. Pendapatan pemerintahnya naik, pendapatan warga sekitar juga naik, ya, bisa mengurangi pengangguran. Nah, makanya lakukan kolaboratif, ya kan. Koordinasi yang baik antara satu adalah Dinas Tenaga Kerja. Yang kedua adalah Dinas Perizinan. Jangan sampai berseberangan ini dua dinas ini. Untuk bagaimana bicara konsep, jangan berbicara konsep aja pengurangan pengangguran, itu ada, itu tuh konsepnya. Bicaranya adalah, makanya sering saya berbicara, Dinas Tenaga Kerja itu harus setel orang lapangan. Harus paham tentang orang lapangan. Lapangan itu seperti apa? Ya, bukan hanya bicara persoalan konsep, tapi akan tetapi bicara kultur di lapangan seperti apa. Karena kalau itu pengetahuan itu kurang begitu dikuasai oleh kepala dinas tenaga kerja, maka repot. Jangan lihat, maka repot. Di situ mungkin. Baik, ini ada koordinasi begitu ya. Kemudian bagaimana kalau untuk kolaborasi ya antara eksekutif dan juga legislatif, terutama terkait dengan koordinasi untuk juga meningkatkan iklim investasi di Kota Cilegon. Sejauh ini dengan mitra kerja seperti apa, Pak Wakil? Ya, alhamdulillah hari ini di bawah kepemimpinan Robin Fajar lah ya, Pak Wali Kota hari ini, koordinasi kita baik, ya, bisa menerima masukan-masukan kita. Selalu kita ketika ada sesuatu kita diskusikan
terkait dengan arah kebijakannya. Gitu Ya. kan. Selalu kita koordinasi dan alhamdulillah proaktif dalam pembahasan apapun itu kita diskusikan dengan baik, ya baik sebelumnya maupun pasca. Ya, apa nih kita kira-kira efek positifnya, apa efek negatifnya? Ya. Contoh tidak, karena emang ini kan kalau bicara pemerintahan itu kan bicara administrasi pemerintahan. Ketika berbicara administrasi pemerintahan, salah saja kita bicara persoalan pengambilan kebijakan dalam konteks investasi, maka ini efek ke depannya, analisisnya, efek ke depannya. Kasihan warga kita, warga Cilegon yang sudah memberikan sebuah harapan yang besar kepada kita, baik di DPRD maupun kepala daerah, ya kan. Makanya hari ini kita betul-betul fokus untuk bagaimana ini memiliki dampak positif kepada sekitar. Ya, contoh misalkan hadirnya hadirnya kegiatan, contoh kayak kemarin hadir kegiatan kebijakan Pak Wali Kota untuk budaya. Ya kan sampai nasional tuh. Betul. Jadi jangan melihat dari situnya, tapi melihatnya ada efek dari itu. Masyarakat satu bisa berjualan, ya, berdagang di situ di sekitar, bahwa bisa mengenalkan produk-produk lokal. Ya, favorit kita kan di sini di Cilegon ini adalah, kalau saya sih favoritnya agak gembleng. Kuliner ya. Kuliner, gembleng lah ya. Gembleng ya, Gembleng, pisang ya Pak. pisang itu gembleng itu. Saya favoritnya itu sih. Kalau lebaran kan gipang sama rangginang. Iya. Nah, kan ini kan produk-produk UMKM. Iya. Yang ada. Nah, maka kemarin dengan arah kebijakan Pak Wali Kota untuk bagaimana menggebiarkan budaya, baik budaya golok kemarin ya, golok segala apa. Ini dalam arti kata bagaimana UMKM golok ini bisa termotivasi. Akhirnya kemarin mungkin berapa golok yang terjual. Iya. Nah, itu dalam rangka mengkerangkai kebijakan seperti itu. Dan juga mengenalkan ya produk-produk asli ini dari Kota Cilegon, akhirnya menjadi daya tarik tersendiri begitu ya. Betul. Kolaborasi antara juga eksekutif dan juga legislatif. Kemudian sejauh ini bagaimana, apakah investasi di Kota Cilegon ini sudah mulai berdampak terhadap ketersediaan lapangan kerja juga? Tadi kan juga sudah sedikit dibahas begitu ya, agar warga lokal pun juga diperhatikan seharusnya. Tapi apakah implementasinya sudah berjalan nih Pak Wakil? Ya. Minum dulu Mbak Fitri. Siap. Jadi biar lebih rileks ya. Ini bikin penasaran juga nih untuk pemirsa ya, terkait apakah juga sudah ada realisasinya begitu, seberapa persen begitu Pak, muatan ataupun warga lokal yang juga terlibat begitu. Terlibat. Nah, sekarang kita lihat contoh saja di wilayah Cikarang CAA yang sudah mulai dalam konteks konstruksi ya. Iya. Di situ kan sudah mungkin pengusaha-pengusaha lokalnya sudah mulai masuk. Secara yang emang ada kriteria yang emang ditetapkan, tidak bisa kita memaksakan harus masuk. Iya. Ya kan? Ada standarisasi industri, ada standarisasi perusahaan, bahwa perusahaan yang masuk itu ini. Dan kelihatannya hari ini sudah pada ada yang terlibat, beberapa yang terlibat, karena ini kan di bawah koordinasi mungkin dinas perizinan ya itu. Yang kedua juga bahwa hari ini emang kita baru pembahasan APBD reguler 2026, dan untuk di perubahan ini terkait dengan pasti belanja ini lagi sedang marak-maraknya, karena nanti akan habis kita akan habis lah ya waktu untuk belanja di perubahan. Dan ini kita harus sambut benar. Kalau kita lihat di Kota Cilegon hari ini, kalau ini kan banyak orang yang misalkan kebijakan pemerintah dengan menggunakan dana CSR-nya, misalkan membangun taman-taman. Kita tidak bisa memandang sebelah mata bahwa hanya membangun taman. Akan tetapi di situ membuat nyaman bagaimana bisa pengangguran itu berwira swasta. Dengan kreativitasnya mungkin bikin apa. Karena keterbatasan itu. Nah, itu mungkin yang
Dan hari ini yang harus kita rasakan adalah, nah ini ada sesuatu yang emang perlu dikoreksi. Iya. Sering saya berbicara kepada sebelumnya juga, jangan bicara persoalan, tadi bicara pengangguran ya, jangan hanya berbicara persoalan pengangguran, tapi perkuat tentang pengetahuan di dinas tenaga kerjanya. Pelajari dengan detail. Nah makanya nih sebelum rotasi mutasi nih, Pak Wali Kota Cilegon harus betul-betul nanti menetapkan orang di dinas tenaga kerja itu orang yang betul-betul paham tentang regulasi perundang-undangan ketenagakerjaan. Yang kedua adalah harus paham tentang komitmen mereka. Seperti apa skema bikin fakta integritas kepada mereka. Bikin skema dalam jangka sekian mampu nggak memberikan inovasi pengurangan pengangguran. Iya. Karena itu kan dibawa kepemimpinan Pak Robin, Pak Fajar ke depan ini kan gitu. Dan sekarang momentumnya pas sebetulnya. Mau rotasi-mutasi nih. Pas momentumnya. Karena gini, Bu. Terkadang ini ada beberapa dinas yang emang taruh dinas tenaga kerja. Terkadang dia nggak paham tentang regulasi. Dia bukan background perundang-undangan, bukan background tentang kajian tentang bagaimana konsep ketenagakerjaan. Maka regulasi ketenagakerjaan itu kan kontrak itu ada kontrak waktu tertentu, ada kontrak tidak waktu tertentu. Kontrak waktu tertentu itu regulasinya adalah yang pertama, kontrak waktu tertentu itu karyawan wajib bekerja itu dengan menggunakan kontrak. Ketika tidak kontrak, maka perlindungan terhadap karyawan tidak ada. Siapa tim monitoringnya di sini? Yang membuat regulasi ini adalah Dinas Tenaga Kerja, dalam hal ini pemerintah Kota Cilegon. Jangan berdalih, oh ini pengawasnya ada di provinsi. Ini yang sering menjadi alasan-alasan kepala dinas di daerah, ya kan? Khususnya di Cilegon. Ini pengawasannya di provinsi. Seolah-olah membuang kewajiban itu. Ya kan gitu. Padahal ada regulasi. Provinsi pun tidak mau menyetempel kontrak kerja dengan karyawan tersebut tanpa ada stempel dari kota. Kota Cilegon. Ya paling tidak mengetahui. Tujuannya apa? Pemerintah pusat membuat regulasi itu, undang-undang itu. Tujuannya satu. Dinas Tenaga Kerja harus mengetahui sejauh mana investasi itu masuk dan berapa tenaga kerja yang direkrut, yang terlibat. Yang kedua, dia berkontrak waktu tertentunya dengan pengusaha mana? Pengusaha seputar Cilegon atau pengusaha mana? Kita bisa memetakan dari situ nantinya. Ketika misalkan di dalam kontrak waktu tertentunya itu, contoh yang disebutkan kan ada yang organik dan non-organik. Di industri itu. Betul. Nah, ketika yang non-organik, yang kontrak kerja waktunya outsourcing gitu. Outsourcingnya orang mana nih? Kan bisa dicek sama mereka. Dan wajib lapor itu. Nah, alangkah mirisnya kadang-kadang perlindungan tenaga kerja kita dikerjakan tanpa ada kontrak sewenang-wenang. Ketika ada masalah, dia tidak ada bukti apapun itu untuk mengadukan. Lemah ya. Lemah. Makanya DPRD justru menyoroti itu. Bahwa pastikan karyawan bekerja di salah satu itu ada kontrak. Ada peraturan perusahaan. Hukum ya. Iya, itu ada kontrak kerjanya. Kasihan ketika bermasalah dengan tiba-tiba sudah bekerja sekian tahun berhenti, ya kan? Kompensasi apapun. Tidak ada kompensasi apa-apa. Ditanya punya kontrak kerja. Dan ini siapa yang salah? Berarti pengawasan pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja lemah. Ya kan? Kurang kuat ya kurang artinya kuat ujungnya kan. Nah ini. Nah makanya ya mudah-mudahan ke depan nih Pak Robin Fajar Pak Wali nih dalam hal ini momentumnya tepat. Kita pikir untuk betul-betul memasang, karena bagaimana RPJMD beliau pun visi misinya mengurangi pengangguran, maka garda terdepan adalah
Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja yang memang betul-betul mengerti di kondisi di lapangan tadi ya. Nah, kemudian setelah tadi juga kan memang ada implementasi bagaimana penyerapan tenaga kerja, karena memang tidak ke semua masyarakat bisa tertampung begitu artinya, ini juga bisa beralih ke UMKM. Bagaimana juga pembekalan dari segi kualitas daya saing, kemudian juga keahlian, soft skill dan lain sebagainya. Ada peran dari pemerintah tentu saja untuk juga pembekalan tersebut, seperti apa Pak Wakil? Ya, terima kasih Mbak Fitri, pemirsa Banten TV. Sekaligus saya bicara di sini adalah menyampaikan regulasi apa sih yang ada kegiatan di Dinas Tenaga Kerja. Ini antara DPRD dengan pemerintah kan ada rapat gabungan tuh, perencanaan realisasi belanja ya, anggaran segala. Itu persis saya perjuangkan saat periode pertama saat saya di Komisi 1. Di saat rapat gabungan, saya minta saat itu adalah kurangi pelatihan, kan ada pelatihan-pelatihan tuh di Dinas Tenaga Kerja. Kurangi pelatihan cukur, bukan dihilangkan, kurangi jumlahnya. Lakukan pelatihan yang sifatnya kebutuhan masyarakat, yang kebutuhan industri. Hari ini kalau kita ketahui, kebutuhan industri itu hari ini adalah sertifikat dari Kemenaker, profesinya. Ya kan? Diakui ya. Diakui. Jadi hal ini kalau ada sertifikasi bukan dari Kemenaker, tolong ini dipinggirkan dulu, bukan berarti nanti ditiadakan karena regulasi pusatnya sedang itu. Maka berdampak terhadap industri. Maka di Dinas Tenaga Kerja hari ini yang waktu itu saya usulkan adalah TKBT 2. Sekarang kan di industri mau menaik ketinggian sekian aja harus ada sertifikat ketinggian. TKBT 2. Maka inilah hasil komunikasi kita dengan pemerintah daerah, dengan OPD, masuk sekarang. Di Kota Cilegon hari ini ada pelatihan TKBT 2. Itu sertifikatnya sertifikat Kemenaker. Yang kedua di Dinas Tenaga Kerja hari ini ada pelatihan scaffolder yang pasang perancai itu. Dan sertifikatnya Kemenaker. Itu perjuangan kita di saat kita lagi di Komisi 1 di periode pertama. Maka yang selanjutnya ada pelatihan welder. Ada pelatihan forklift. Ada. Nah, apakah ini tersosialisasikan ke masyarakat? Atau tidak? Dia kunci rapat-rapat di situ, tidak tersampaikan. Maka disinilah saya selaku Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon menyampaikan kalau misalkan di Dinas Tenaga Kerja hari ini bicaranya sudah tutup saja, ya silakan datang ke kantor kami DPRD Kota Cilegon. Ini kantor rakyat, ya kantor rakyat, ya kantor masyarakat, karena harusnya itu regulasi kalau jangan tertutup, diumumkan, ya. Dikasih kuota misalkan, kalau misalkan ini misalkan penuh ya, penuh dikasih kuota bertahap, ada antriannya silakan, karena emang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa kemampuan pemerintah daerah juga terbatas, maka anggarannya parsial, tapi itu kontinuitas, berkelanjutan, ya itu. Nah, ini juga penting ya agar bisa memiliki sertifikasi profesi karena memang penting juga karena diakui begitu ya dari Kemenaker. Pak Wakil, ini karena waktunya terbatas, mungkin pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat di Kota Cilegon terkait bagaimana potensi iklim investasi kemudian juga peluang bisnis lokal sendiri di Kota Cilegon. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Fitri, dalam hal ini saya atau DPRD Kota Cilegon selaku unsur pimpinan di Wakil Ketua 2 di DPRD Kota Cilegon, bahwa jangan pesimis, terus optimis. Kita terus memperbaiki regulasi yang ada demi meningkatkan peran serta masyarakat, keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Baik keterlibatan masyarakat di investasi masuk, kita juga sama, adalah berawal dari buruh. Saya berawal dari buruh.
Saya berawal dari buruh, bekerja, saya ingat pekerja pertama saya bekerja di salah satu kontraktor itu gaji saya 700.000. Ya. Terus berpikir seperti itu, maka regulasi sedang kita benahi, inovasi-inovasi kebijakan tentang bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar, pengusaha-pengusaha sekitar juga sedang kita betul-betul junjung tinggi, betul-betul kita pikirkan. Kita sekarang ada misalkan perda investasi, ada, makanya itu demi melindungi baik pengusaha-pengusaha lokal maupun masyarakat lokal. Intinya tetap semangat, masyarakat Kota Cilegon tetap optimis, yakin ke depan kita akan ada lebih baik ya. Kita harus optimis, itu harus lebih baik. Yang pasti kami DPRD juga selaku tupoksinya sebagai pengawasan, ya selain emang penganggaran, kita akan terus ketika ada sesuatu yang perlu kita usulkan regulasi tentang investasi, perlindungan investasi seperti apa, kita siap menerima itu. Dan kalau perlu, kalau belum ada diatur dalam regulasi peraturan daerahnya, kita akan buatkan pansus atau kita akan masukkan di dalam prolegda pemerintah kota, prolegda DPRD untuk dipansuskan menjadi perda. Dan tinggal kebutuhan-kebutuhan masyarakat gitu. Jangan sampai enggan menyampaikan ke kita di DPRD, kita terbuka, kita siap dan siap memperjuangkan pula. Terus bila mungkin begitu. Baik. Mudah-mudahan kita doakan juga iklim investasi ini di Kota Cilegon semakin kondusif. Amin. Dan juga pertumbuhan ekonomi, kemudian juga peluang-peluang bisnis lokal juga bisa lebih meningkat kembali. Siap. Terima kasih sekali lagi Wakil Ketua 2 dari DPRD Kota Cilegon, fraksi PAN, Bapak Haji Masduki SAG SH. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Bapak. Sama-sama Mbak Dan Fitri. juga kelancaran di setiap aktivitas. Amin. Dan pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita dalam dialog khusus bersama DPRD Kota Cilegon untuk kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan ya. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ratu Fitri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.